Dragons! More rats! Nay! Harga 15.000 udah garansi 2 tahun. Apa iya ada produk semurah dan segila ini? Kabel fast charging 3-in-1 yang bisa dipakai buat semua jenis HP. Cuma pakai satu kabel, nggak perlu repot bawa banyak kabel kalau kemana-mana. Mau pakai apa? Android lama dengan micro USB? Ada. Mau Type-C? Udah pasti ada. Yang pakai iPhone juga bisa pakai kabel ini. Mau yang Type-C kayak apa Lightning kayak tinggal colok udah beres. Apalagi yang kurang? Coba kabel ini kuat, panjangnya 1,2 meter dan materialnya tebel banget. Beneran cok, sumpah. Maaf, kabelnya tuh kokoh banget. Harganya sih gokil sih. Pokoknya yang dapat harga di bawah 20.000 buruan check out lagi promo itu. Udah garansinya 2 tahun, 24 bulan loh. Buruan check out sekarang.
Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang selalu berusaha menghibur kalian pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan film Lord of the Ring yang mempunyai julukan film trilogi terbaik di dunia. Meski sudah berselang puluhan tahun sejak perilisan pertamanya. Dimulai dari The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring 2001, Lord of the Ring, The Two Towers 2002, dan Lord of the Ring The Return of the King 2003. Kami sengaja merangkainya menjadi satu kesatuan agar kalian tidak bingung menikmati semua keseruan yang disajikan. Karena jujur saja saya sendiri pun belum menyaksikan trilogi ini sampai tamat. Cuman waktu masa kecil aja terbayang, oh iya dulu tuh pernah ada film ini dan saya pengen menontonnya gitu. Jadi mari kita menonton bareng-bareng aja. Karena menurut informasi yang saya dengar, film ini merupakan sebuah kisah utuh yang dipecah menjadi 3 bagian. Lantas seperti apa keseruan film yang memenangkan 17 penghargaan Oscar dan mempunyai rating 9/10 dari IMDb di setiap bagiannya kali ini? Apakah sesuai seperti apa yang kita bayangkan? Jadi bisakah like, share, dan subscribe jika tidak mau melihat teman-temanmu kuntu saya muncul di depan rumah kalian? Bagian pertama, The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring 2001. Semula bermula dari penempaan cincin sakti di wilayah Middle Earth, sebuah wilayah yang ditempati berbagai kaum seperti bangsa peri, kurcaci, dan manusia. Di mana dalam penempaan ini masing-masing bangsa mendapat cincin sakti untuk menguasai wilayah kekuasaan mereka masing-masing. The elves, immortal, white to the dwarf lords. 9 rings were gifted to the Yang siapa sangka tanpa mereka sadari, si Negeri Mordor atau lebih tepatnya di dalam kawah Gunung Dom, Sauron, sang penguasa kegelapan tengah menempa cincin penguasa berisi kekejaman dan kejahatan untuk mengendalikan cincin lainnya di seluruh bumi. Setelah cincin itu berhasil diciptakan oleh satu persatu negeri merdeka benar-benar mulai tunduk terhadap Sauron, sang penguasa kegelapan, sehingga para bangsa yang tersisa nekat membangun persekutuan untuk melawan semua kejahatan ini. Di bawah terjalnya Gunung Dom, mereka berperang demi mengembalikan kemerdekaan Middle Earth. Yang sialnya, kemunculan Sauron membuat Raja Elendil, sang penguasa wilayah Arnor, tewas, dan tentu saja hal itu membuat hal itu mulai memudarkan harapan kita semua. Hingga Isildur, selaku putra dari Raja Elendil yang tak mau menahan diri lagi, nekat menebas jari Sauron untuk menghentikan semua kemencekangan ini. Your son of the king took up. Sementara Isildur mempunyai kesempatan untuk memusnahkan cincin dan mengakhiri semua kegelapan di dunia. Namun seperti yang kita tahu bahwa hati manusia sangat mudah dikotori, dan Isildur nekat menyimpan cincin Sauron hanya demi menggambarkan betapa hebatnya ia di dalam peperangan yang terjadi. Yang siapa sangka hal itu menjadi awal dari malapetaka karena pasukan Sauron yang masih merasakan ikatan kembali datang melancarkan serangan, sehingga membuat Isildur tewas terbunuh, dan bahkan cincin itu juga menghilang entah kemana. Isildur. When chance came, Selama 2500 tahun cincin meresahkan hilang ditelan rimbanya rumput tetangga dan hanya menjadi sebuah legenda. Sampai suatu ketika seekor makhluk bungkuk yang biasa dikenal sebagai Gollum tak sengaja menemukan keberadaannya. Di dalam gua yang suram, cincin itu menunggu kegelapan menjalari belantara dunia dan mulai meninggalkan Gollum untuk menemukan tuan baru yang seharusnya. Hingga cincin itu dipungut oleh makhluk yang sama sekali tak pernah terbayangkan, yaitu seorang hobbit atau lebih tepatnya Bilbo Baggins dari Shire di sana.
Seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya 60 tahun setelah Bilbo Baggins menemukan cincin meresahkan, kita diberi kesempatan untuk mengenal bangsa Hobbit sedikit lebih dalam, di mana para Hobbit sendiri hanya menjalani hidup sebagai petani di wilayah Shire selama beberapa ratus tahun terakhir. Bahkan keberadaan mereka juga sama sekali tak diperdulikan oleh bangsa manusia, karena para Hobbit tak pernah dikenal sebagai pejuang ataupun sosok yang bijaksana. Namun lain dari semua kekurangan yang dimiliki, para Hobbit sangat mencintai perdamaian dan sangat-sangat peduli antar sesama. Hingga perhatian kita difokuskan dengan Frodo Baggins selaku keponakan Bilbo yang tengah menyambut kedatangan Gandalf, sang penyihir tua yang datang memenuhi undangan hari perayaan Bilbo yang ke-111 tahun di sana. Lama banget umurnya, bro. Tentu Gandalf sangat antusias atas pesta yang akan dilangsungkan karena mereka adalah sahabat baik yang sudah lama tak menikmati waktu bersama. Namun meski begitu, Frodo sendiri sepertinya malah merasa tak tenang karena akhir-akhir ini Bilbo lebih sering menutup diri seperti tengah merencanakan sesuatu. Mendengar hal itu, Gandalf pun bergegas pergi ke kediaman Bilbo untuk memastikan apa yang telah Frodo sampaikan. Dan tentu saja Bilbo menyambut baik kedatangannya sebagai sahabat lama, di mana dalam perbincangan ini si pria kecil kita mulai menceritakan bahwa dirinya berniat pergi berpetualang menjalani dunia dan mungkin tak akan pernah kembali. Sehingga Gandalf si pria tua benar-benar sadar bahwa sahabat lamanya memang tengah merahasiakan sesuatu darinya. Meski begitu, sepertinya kemeriahan pesta tak dapat dilupakan sebegitu saja, sehingga Gandalf dan Bilbo mulai membuka keseruan dengan menikmati udut bersama. Dan di tengah-tengah meriahnya pesta yang dilangsungkan, Bilbo pun mulai memecah perhatian dengan berpamitan pergi dan menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Tentu hal ini membuat mereka merasa heran karena bagaimana bisa Bilbo mempunyai jurus menghindari hutang seperti apa yang diperlihatkan. Ya siapa sangka Gandalf yang tak bisa dikelabui langsung mengikutinya pergi untuk memperingatkan bahwa cincin sihir yang berada di tangannya tak dapat digunakan sembarangan seperti ini. Bilbo yang tak peduli sempat berniat untuk tetap membawanya pergi, namun Gandalf terus memberi peringatan tegas karena cincin itu menyimpan energi yang sangat berbahaya untuknya. Sehingga Bilbo mulai tersadar dan berlalu pergi menjelajahi dunia sembari meninggalkan cincin meresahkan di sana. I thought up an ending. Dear Bilbo. Tepat setelah Bilbo beranjak pergi, Frodo pun datang mendekat dan tentu Gandalf langsung memintanya untuk merahasiakan keberadaan cincin meresahkan itu dari kita semua. Namun siapa sangka seketika cincin itu menyala abangku dengan memperlihatkan bahasa Mordor yang berarti satu cincin untuk berkuasa, satu cincin untuk menemukan, satu cincin untuk membawa mereka semua ke dalam kegelapan yang mengikat. Sehingga Gandalf semakin yakin bahwa cincin ini adalah cincin utama yang ditempa langsung oleh Sauron, sang penguasa kegelapan di bawah Gunung Dom ribuan tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Frodo sempat merasa tenang karena Sauron telah lama mati dan sudah pasti semua akan tetap baik-baik saja. Namun seketika Gandalf menyangkal tegas karena arwah Sauron masih ada, kekuatan hidupnya terikat dengan cincin, dan dengan keberadaan cincin ini berarti Sauron telah kembali. Bahkan ia juga menyadari bahwa di luar sana para orc tengah menyiksa Gollum mati-matian untuk menemukan keberadaan cincin meresahkan, dan sudah pasti mereka akan segera datang ke tempat ini. Tentu semua penjelasan yang disampaikan membuat Frodo merasa sangat ketakutan, sehingga ia langsung meminta Pak D membawanya pergi agar penduduk Shire tak turut menjadi korban. Namun Gandalf menolak tegas karena cincin itu akan memunculkan kekuatan yang sangat mengerikan jika berada di tangannya, sehingga ia hanya bisa menyarankan Frodo untuk pergi ke wilayah Bree sebelum menentukan langkah selanjutnya. Hingga salah satu rekan yang dapat kita kenal sebagai Sewenis pun datang memecah perhatian, dan siapa sangka momen itu menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Benar saja, Gandalf pun mulai menyampaikan salam perpisahan dengan berpesan agar mereka menjauhi jalan utama dan jangan sekali-kali memakai cincin meresahkan karena seluruh suruhan Sauron sangat tertarik terhadapnya.
Lepas dari perpisahan ini, si pria tua kita juga tak mau hanya berdiam diri dan langsung berlalu pergi ke kastil Isengard menemui Saruman, penyihir pertama utusan kaum Valar yang dikirim ke Middle Earth pada zaman ketiga untuk melindungi dunia dalam masa-masa genting seperti ini. Di mana dalam kunjungan ini Gandalf langsung menjelaskan bahwa cincin kegelapan sudah ditemukan dan tentu mereka harus bergerak cepat melawan Sauron sebelum dunia dikuasai kegelapan. Namun siapa sangka Saruman malah mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena batu pelantir telah memperlihatkan tentang Sauron yang akan segera mengirim pasukan besar untuk menghancurkan Middle Earth. Bahkan Serumah juga menegaskan bahwa tak ada lagi yang bisa menghentikan kekuatan Sauron dan bergabung dengannya lah keputusan paling bijak yang dapat dilakukan. Mendengar hal itu, Gandalf tentu sangat terkejut karena bagaimana bisa orang yang paling dia andalkan malah berkata demikian. Namun sepertinya Saruman sudah benar-benar tak lagi peduli dan... Willingly, but you... Seiring berjalannya waktu, Frodo dan Sam pun terus melanjutkan perjalanan. Di mana dalam momen ini, dua kawan kecil kita benar-benar melihat bagaimana keanekaragaman dunia luar secara nyata. Dari melihat peri hutan yang berjalan di antara hijaunya rumput tetangga, bahkan juga sampai tak sengaja bertemu dengan Merry dan Pippin si dua hobbit yang nekat mencuri wortel Pak De Toto. Dan tentu saja hal itu semakin menghiasi perjalanan mereka. Hingga keanehan mulai terasa ketika Frodo merasakan suatu hal yang terus mengikutinya, yang ternyata... Melihat pasukan kegelapan berdiri tepat di hadapan kita, mereka semua langsung bersembunyi ketakutan. Hingga pada akhirnya Sam nekat mengajak mereka untuk melarikan diri di sana. Setelah pelarian panjang yang begitu melelahkan, Frodo dan kawan-kawan pun berhasil tiba di wilayah Bree untuk kembali menemui Gandalf di tempat yang telah dijanjikan. Namun sialnya Gandalf si pria tua yang belum hadir di tempat ini membuat Frodo harus menunggu sedikit lama di tengah-tengah penduduk lokal sangar, dan bahkan Strider sang ranger dari utara juga terus mengawasi keberadaan mereka. Hingga Pippin yang terbuai suasana mulai membuat Frodo merasa cemas, yang siapa sangka hal itu malah membuat cincin meresahkan melekat di jari manis dan juga membuatnya mengalami penglihatan Supra 125 di sana. Melihat semua kecerobohan ini, Strider pun langsung membawanya menepi, yang tentu Sam dan kawan-kawan sempat melakukan perlawanan terhadapnya. Namun dapat kita lihat jelas bagaimana Strider sama sekali tak peduli dan langsung mengajak mereka pergi melarikan diri karena sudah dapat dipastikan bahwa bahaya semakin mendekati mereka saat ini. Hingga tiba-tiba... Frodo dan kawan-kawan yang tengah bersembunyi hanya bisa memandangi kekejaman yang terjadi dari kejauhan. Tak lupa dalam momen ini Strider juga memberitahu kita semua bahwa mereka adalah makhluk Red, atau lebih tepatnya 9 raja manusia yang dibutakan oleh cincin palsu ciptaan Sauron dan telah menjadi budak sang kegelapan. Bahkan tepat pada saat itu kita juga kembali diperlihatkan dengan Saruman dan para orc yang tengah membentuk kekuatan raksasa atas perintah Sauron untuk menguasai dunia.
Di pagi yang cerah, Strider yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi pun membawa mereka melanjutkan perjalanan menuju Rivendell, sebuah wilayah penjagaan bangsa elf di dunia tengah, untuk menemui Elrond selaku pemimpin Rivendell saat ini. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, Strider mulai mengistirahatkan mereka di sebuah perbukitan yang siapa sangka hal ini akan menjadi sebuah malapetaka, karena Sam, Merry, dan Pippin dengan polosnya menghidupkan api untuk menghangatkan diri, yang tentu saja tindakan itu membuat Frodo sangat cemas karena hal itu dapat membuat para Wraith menemukan keberadaan mereka. Dan seketika suasana terasa sangat mencekam ketika para Wraith benar-benar mulai berdatangan, dan tentu mereka harus berjuang keras demi menyelamatkan diri. Namun sialnya dalam tindakannya terbilang terlambat karena Frodo sudah terlanjur tertusuk pedang Morgul dan sangat membutuhkan pengobatan peri karena kemampuannya tak mampu menghilangkan racun berbahaya seperti ini. Dengan itu, Strider pun terus bergegas membawanya pergi. Yang sialnya kondisi Frodo terlihat semakin memprihatinkan dan tentu saja hal ini membuat mereka merasa semakin ketakutan. Hingga sosok peri berparas menawan yang dapat kita kenal sebagai Mbak Arwen pun datang menjemput Frodo secara langsung agar lebih cepat tiba di Rivendell untuk mendapat perawatan. There are 5 wraiths behind you. Whether you're They're following Meriain. Iothroni here, Torquay. Nerali Masvela. No. What are you doing? Meski perjalanan ini tidak berjalan mudah dengan para Wraith yang terus mengejar, namun untuk saja Mbak Arwen mempunyai mantra luar biasa yang dapat menggulung mereka di sana. Singkat cerita, Frodo pun terbangun di Rivendell dengan kondisi yang berangsur pulih berkat dari pengobatan yang Elrond lakukan. Dalam momen ini kita semua juga dikejutkan dengan keberadaan Gandalf si pria tua karena tanpa kita sadari dirinya telah berhasil melarikan diri dari kekejaman Saruman sebelumnya. Jadi selamat datang di Rivendell, Frodo. Hardly lift your sides. Welcome to Rivendell. Melihat indahnya pemandangan yang ada, Frodo dan kawan-kawan terlihat begitu senang menikmati kebersamaan. Bahkan kalian harus tahu bahwa Bilbo ternyata juga menjadikan tempat ini sebagai tempat menikmati masa tua sembari menulis sebuah buku tentang indahnya dunia. Lain dari kesenangan yang terlihat, Elrond pun masih merasa sangat cemas dengan situasi yang tengah mereka hadapi. Karena dengan berkhianatnya Saruman, para bangsa peri tak mempunyai kekuatan cukup untuk menghadapi pasukan Mordor dan Isengard saat ini. Mendengar hal itu, Gandalf menjelaskan bahwa manusia masih mempunyai kekuatan besar untuk mengatasi semua ini, yang seketika Elrond menyangkal tegas karena 3000 tahun yang lalu dirinya turut serta dalam pertempuran dan seharusnya Isildur bisa menghancurkan cincin Sauron. Tapi apa kebusukan hati
hati manusia membuat Isildur kehilangan jati diri dan membuat kejahatan bertahan sampai saat ini. Hingga Gandalf mengingatkan bahwa masih ada seseorang yang bisa memperoleh kembali tahta Gondor, meski saat ini sosok yang dibicarakan tengah mengasingkan diri. Karena asal kalian tahu, ternyata Strider adalah Aragorn, sang pewaris tahta Gondor, dan Arnor atau lebih tepatnya cicit dari Isildur sendiri. Namun meski begitu, sampai saat ini Strider lebih memilih untuk berdiam diri karena dalam nadinya dialiri kelemahan yang sama dan dirinya sama sekali tak mau membuat kegelapan semakin menguasai dunia. Meski begitu, Mbak Erwin masih sangat yakin bahwa Strider akan segera mengalahkan semua kejahatan, dan itulah yang membuat rasa cinta tumbuh di antara mereka. Di pagi yang cerah, Elrond pun memulai tindakan dengan memanggil para pemimpin bangsa untuk mencari solusi dalam menghadapi kekuatan jahat Sauron yang membuat Middle-earth dihambang kehancuran. Di mana dalam momen ini Frodo juga memperlihatkan cincin meresahkan kepada mereka, yang seketika Boromir, sang penjaga terakhir Gondor, langsung maju ke depan karena ia merasa dapat menggunakan cincin ini untuk mengakhiri kejahatan di dunia. Namun tentu saja Gandalf tak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja, dan bahkan Strider juga tak segan-segan lagi menegaskan bahwa tak ada satu orang pun yang dapat mengendalikan kekuatan jahat yang ada. Mendengar hal itu, Boromir pun merasa sangat terhina karena tak sepantasnya Strider, sang penjaga hutan, berani memberinya wejangan seperti ini. Namun seketika Legolas selaku Raja Mirkwood menegaskan bahwa Strider bukanlah penjaga hutan biasa karena dirinya adalah pewaris sejati Gondor sebenarnya. Yang seketika Elrond menghentikan perdebatan mereka dengan menegaskan bahwa satu-satunya cara cincin ini harus dihancurkan. Namun tentu tidak bisa menggunakan cara seperti apa yang Pak De Gimli lakukan di sana. Employed by any craft that wields the ring cannot be destroyed. Karena cincin meresahkan ini dibuat dari api Gunung Dom dan hanya tempat itulah yang dapat meleburnya menjadi bara api. Mendengar hal itu, tentu situasi terlihat kembali memanas karena Gunung Dom berada di tengah-tengah wilayah Mordor dan rencana ini sangat mustahil dilakukan. Yang seketika Frodo yang terus mendengar bisikan mulai mengajukan diri untuk memikul tugas berat ini, meski sama sekali tak mengetahui rute dan bahaya yang akan dilewati. Hingga siapa sangka Gandalf, Strider, Legolas, Gimli, Sam, Merry, Pippin, dan Boromir sendiri langsung mengajukan diri untuk menemaninya menghadapi semua rintangan yang akan dilalui. Sebelum benar-benar memulai perjalanan panjang ini, Pak De Bilbo yang tengah menyerahkan pedang Sting dan sekaligus mithril baju zirah ringan sekuat sisik naga untuk menemaninya melewati semua rintangan yang ada. Hingga di pagi yang cerah, Elrond mulai mewakili para pemimpin bangsa merdeka dengan menyampaikan sepenggal kata untuk melepas kepergian mereka. Dan On you who true will. To your purpose, may the elves and men. The fellowship awaits. perjalanan panjang benar-benar resmi dimulai, di mana mereka berencana melalui jalur barat menuju celah Rohan sebelum berputar ke timur untuk memasuki wilayah Mordor. Di sana Gimli juga sempat mengatakan bahwa jalur pertambangan Moria akan lebih cepat membuat mereka tiba di Mordor. Namun seketika Gandalf menolak tegas karena tempat itu sangatlah berbahaya. Hingga sekawanan Kriben atau lebih tepatnya mata-mata Saruman melintas memecah perhatian, sehingga Gandalf merasa bahwa jalur selatan lembah Kardas jauh lebih aman untuk dilalui. Is being watched. Siapa sangka jalur ini lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan, dan bahkan Saruman yang telah mendeteksi keberadaan mereka juga langsung mengucap mantra membangunkan Redhorn, sang makhluk kejam, untuk menghadang perjalanan mereka.
Dengan itu Gimli pun kembali menyarankan agar mereka melewati tambang Moria, sehingga Frodo yang merasa tak mempunyai pilihan lain lagi langsung menyetujuinya di sana. Dari pegunungan salju mereka benar-benar berlalu pergi ke pertambangan Moria yang diselimuti kegelapan dengan lubang-lubang kenikmatan bekas kalian. Tentu langkah mereka tak akan semudah yang dibayangkan, karena meski Gandalf telah berhasil membuka pintu gerbang, mereka juga harus menghadapi monster rawa meresahkan. Choice. God. There are old. Setelah berhasil melewati monster yang menghadang, Frodo dan kawan-kawan kembali bergegas melanjutkan perjalanan yang siapa sangka tanpa sengaja Gimli mendapati para kurcaci telah mati, termasuk Balin si saudara tercinta selaku penguasa pertambangan ini. Tentu hal itu membuat Gimli sangat bersedih karena berarti hanya dirinya lah satu-satunya kurcaci yang tersisa di muka bumi. Bahkan di sana Gandalf juga tak sengaja menemukan sebuah buku yang memberitahu kita apa saja yang telah terjadi sebenarnya. Hingga tanpa sengaja Pippin melakukan sebuah kecerobohan yang akan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat-sangat mengerikan. Fool of it. Karena apa? Karena dengan kebisingan yang terjadi, para orc mulai mengetahui keberadaan mereka dan lihatlah perjuangan keras Frodo dan kawan-kawan untuk menyelamatkan diri. They have a cave troll. Let them come. Tentu dapat kita lihat dengan jelas bagaimana mencekamnya situasi dan bahkan Frodo juga harus terkena tombak besar dari orc raksasa dalam kengerian ini. Melihat hal itu tentu Gandalf merasa sangat sedih karena jika Frodo mati semua perjalanan mereka hanya akan berakhir sia-sia. Namun tentu kita harus ingat bahwa Pak D Bilbo sempat memberinya mithril baju zirah perkasa sehingga Frodo sama sekali tak terluka atas serangan yang diterima. Sialnya pertarungan tak hanya berhenti sampai di sana karena kini Balrog sang monster dunia kuno juga mulai menunjukkan eksistensi sehingga Gandalf langsung meminta mereka untuk segera pergi melarikan diri.
Hingga setelah banyaknya drama yang tersaji, Gandalf yang tak mau terus lari dari ketakutan nekat menghadang Barlog si monster meresahkan. Yang sialnya aksi ini juga membuatnya menjadi korban di sana. Meski berhasil keluar dari mencekamnya tombang Moria, Frodo dan kawan-kawan pun terlihat begitu sedih karena Gandalf si Pakde tua saat ini sudah tak akan menghiasi jalannya cerita lagi. Meski begitu, Strider menegaskan bahwa mereka tak mempunyai banyak waktu untuk larut dalam kesedihan karena sudah pasti para orc akan segera datang, dan maka dari itu kita harus terus melanjutkan pergerakan. Hingga di tengah perjalanan mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok Haldir, sang peri penjaga perbatasan, yang seketika mereka langsung dibawa ke Galaton, atau lebih tepatnya jantung Eveldom di bumi, untuk menemui Lord Celebron dan Galadriel selaku penguasa tempat ini. Tentu saja pertemuan ini menimbulkan kesan tersendiri bagi Strider karena ternyata Mbak Galadriel tak hanya berperan sebagai penguasa, namun juga merupakan ibu dari Elrond dan Mbak Arwen, si gadis manis pujaan hatinya. Dimana dalam pertemuan ini Lord Celebron yang menyadari ketidakhadiran Gandalf merasa bahwa mereka sudah tak lagi mempunyai harapan karena hanya si pria tua itulah yang dapat menuntun Frodo menghapus kegelapan. Namun seketika Galadriel menegaskan bahwa mereka masih mempunyai harapan jika terus memupuk jiwa ketulusan dalam menjalin hubungan antara sesama rekan, dan bahkan tanpa basa-basi lagi ia juga langsung mengajak Frodo pergi ke sebuah cermin ramalan tak bertepi untuk mengingatkannya atas apa yang akan terjadi jika misi menghancurkan cincin gagal dilakukan. Tentu Frodo sama sekali tak mau semua kehancuran itu terjadi, sehingga ia kembali memantapkan tekad untuk menyelesaikan semua ini. Yang siapa sangka tanpa kita sadari Saruman tak lantas membiarkan mereka leluasa melanjutkan perjalanan begitu saja, dan bahkan kini dirinya malah mengirim pasukan orc dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. No pain you do not know fear. Di keesokan harinya, Galadriel dan Celeborn pun mulai menyerahkan persenjataan dan peralatan-peralatan sebelum merestui kepergian mereka dalam melanjutkan perjalanan. Di mana momen ini tentu saja terasa sangat haru karena bagaimana wujud masa depan hanya tergantung terhadap keberhasilan mereka. When all other light Hingga setelah banyaknya lika-liku yang dilalui, Strider pun menyadari bahwa Gollum yang kini telah dipengaruhi kekuatan jahat Sauron terus mengikuti mereka. Maka dari itu, ia merasa bahwa semua akan jauh lebih baik jika pergerakan dilanjutkan dengan membelah hutan. Yang siapa sangka hal itu menjadi sebuah kesalahan besar karena ternyata para orc utusan Saruman telah mendeteksi keberadaan mereka.
Para orc meresahkan pun terus berdatangan melangsungkan serangan, dan bahkan kini Boromir juga harus tersungkur akibat dari 3 anak panah yang melesat deras. Dengan itu Strider pun langsung maju tak gentar untuk melangsungkan pembalasan. Sedangkan Frodo sendiri saat ini benar-benar tengah dinaungi kebimbangan karena banyak sekali rekan-rekan yang telah menjadi korban, dan mengapa harus dirinya yang memikul beban sebesar ini. Namun meski begitu, Frodo kembali mengingat semua pesan-pesan yang sempat Gandalf sampaikan dan berniat pergi ke Mordor seorang diri agar tak ada orang lain yang menjadi korban. Hingga Sam datang memecah perhatian untuk menemani Frodo ke Mordor karena ia sudah berjanji akan selalu menemaninya walau apapun yang akan terjadi. Legolas yang menyadari ketidakhadiran Frodo pun sempat berniat untuk pergi melakukan pencarian sebelum melanjutkan perjalanan. Namun seketika Strider menegaskan bahwa mulai detik ini Frodo akan melanjutkan perjalanannya sendiri, sehingga ia merasa bahwa semua akan lebih baik jika mereka pergi menyelamatkan Pippin dan Merry daripada hanya berdiam diri seperti ini. No. Strider will look after him. Sebelum berlanjut, kita sejenak dibawa kembali untuk melihat sedikit pertarungan Gandalf dengan Barlog di Sea Monster dunia kuno, di mana dalam pertarungan ini ternyata si pria tua kita tak pernah benar-benar mati karena dirinya berhasil melakukan perlawanan dan memenangkan pertarungan seperti apa yang kita lihat di sana. Kini Frodo dan Sam pun terus melangkahkan kaki menuju Mordor untuk menyelesaikan misi demi menyelamatkan dunia dari kegelapan. Bahkan dalam perjalanan ini Frodo merasa bahwa kekuatan cincin terasa semakin kuat dan mata jahat Sauron juga terus mengawasi pergerakan mereka. Namun meski begitu Frodo dan Sam sama sekali tak mengenal kata menyerah untuk menuntaskan perjuangan yang harus dilakukan. Hingga di bawah langit yang mulai menghitam, Gollum si makhluk menjijikan yang diam-diam mengikuti mereka mulai nekat datang mendekat untuk mengambil cincin meresahkan. This is Sting. Root. Atas kejadian ini mereka langsung mengikatnya dengan menggunakan tali peri agar tak lagi melakukan pemberontakan, yang tentu saja membuat Gollum merasa sangat kesakitan. Meski begitu, Sam tetap mengingatkan agar Frodo tak terpengaruh dengan drama yang Gollum perlihatkan, karena seperti yang kita tahu bahwa melepasnya hanya akan membuat keselamatan mereka dalam bahaya. Namun jiwa sosial Frodo yang tinggi membuatnya sama sekali tak peduli, yang siapa sangka tindakan itu membuat Gollum merasa berhutang budi dan akan mengantar mereka ke Mordor untuk menyelesaikan misi. Tepat pada saat itu, para orc utusan Saruman yang terus bergerak di antara celah perbukitan pun dikejutkan dengan keberadaan para orc Mordor untuk mengambil tawanan agar dapat lebih cepat menyerahkan mereka kepada Sauron. Namun tentu para orc utusan menentang tegas karena mereka harus bertanggung jawab penuh untuk membawa para tawanan ke hadapan Saruman walau apapun yang akan terjadi.
Strider, Legolas, dan Gimli yang terus melakukan pengejaran sampai saat ini. Hingga langkah mereka terhenti tepat di wilayah Rohan atau yang lebih dikenal sebagai rumah penunggang kuda, karena Strider sendiri merasakan bahwa ada suatu hal buruk telah terjadi di sana. Yang ternyata Grima selaku tangan kanan Raja Theoden, sang penguasa wilayah Rohan, diam-diam telah membangun persekutuan bersama Saruman sehingga serangan besar benar-benar dilancarkan untuk menguasai wilayah ini. World is changing. Scratch a living off rocks! Jesus. King's son! Sebenarnya Eomer, sang kesatria bijak, dan pasukannya berhasil menemukan Theodred, sang putra mahkota, dalam keadaan selamat dan sempat berniat untuk membalas semua serangan. Namun siapa sangka Grima telah mempengaruhi Raja Theoden dengan hawa jahat sehingga Eomer dianggap sebagai pembangkang dan langsung mengusirnya pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, para orc pun mulai menepi untuk sedikit mengistirahatkan diri. Bahkan salah satu dari mereka juga sempat berniat memangsa Merry dan Pippin sebagai suplai makanan saat ini. Namun untung saja pimpinan orc masih memegang teguh perintah Saruman untuk menjaga para tawanan. Hingga seketika pasukan Eomer datang memecah perdebatan dan... Meat's back on the menu, boom! Let's go. Di pagi yang cerah, pasukan Emir yang berniat melanjutkan pergerakan pun tak sengaja melihat keberadaan Strider, Legolas, dan Gimli, yang tentu mereka sempat dianggap sebagai ancaman dalam panasnya situasi. Strider yang tak mau memancing keributan pun mulai memperkenalkan diri dan mempertegas bahwa mereka sama sekali tak mempunyai niat jahat terhadap wilayahnya, sehingga Emir menegaskan bahwa pasukannya memang harus mewaspadai setiap mata-mata demi mengembalikan kejayaan karena kini Saruman telah meracuni pikiran sang raja. Mendengar hal itu, Strider mempertegas bahwa mereka saat ini hanya tengah mengejar para orc yang telah menyandera sahabat mereka. Yang seketika Emir menjelaskan bahwa para orc yang berkeliaran di tempat ini telah mati tanpa ada satupun nyawa yang mereka biarkan hidup saat ini. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat cemas karena jika Pippin dan Merry benar-benar mati di antara para orc, rasa bersalah sudah pasti akan selalu menyeliputinya. Hingga di antara tumpukan mayat yang ditinggalkan, Strider menyadari bahwa Merry dan Pippin berhasil pergi meninggalkan pertempuran dan berlindung ke dalam hutan Fangord saat ini. Dan siapa sangka Merry dan Pippin ternyata memang masih berjuang keras menyelamatkan diri dari orc-orc yang terus mengejar mereka. Yang seketika perhatian kita semua terpecah dengan teriakan Merry yang tak sengaja membangkitkan sebuah pohon raksasa di sana. He's gone. Tentu hal ini menjadi pemandangan tabu bagi kita semua, karena bagaimana bisa sebuah pohon mempunyai mata dan berbicara layaknya manusia. Namun sosok yang dapat kita kenal sebagai Tribet dari suku En, sang penguasa hutan ini sama sekali tak peduli dan malah mulai mendekati penyihir putih yang telah menunggu kedatangan mereka. Kini Strider, Legolas, dan Gimli pun nekat lanjut memasuki hutan untuk segera menemukan Merry dan Pippin agar mereka dapat segera pergi meninggalkan tempat ini. Di mana dalam momen itu Legolas merasa bahwa ada sosok penyihir berjubah putih yang mulai datang mendekat hingga tiba-tiba Aragorn not know it. The White Wizard approached. You are tracking the footsteps of... Who are you? Forgive me.
Semula mereka mengira bahwa sosok berselimut lampu perempatan ini adalah Saruman, namun siapa sangka dugaan mereka salah besar karena ia adalah Gandalf, si Pakde tua, sang tokoh bijaksana. Tentu kemunculannya membuat mereka semua merasa heran karena bukankah Gandalf telah mati bersama Barlog, si monster dunia kuno? Namun seperti sedikit cuplikan yang sempat diperlihatkan di mana Gandalf berhasil memenangkan pertarungan dan seperti dihidupkan kembali untuk menyelesaikan semua tugas yang telah dijalani. Bahkan Gandalf yang tak mau mengulur-ngulur waktu juga menegaskan bahwa keselamatan Pippin dan Merry tak perlu lagi dicemaskan karena bangsa N akan segera bangkit memperlihatkan kekuatan demi melindungi dunia. Maka dari itu si Pakde tua kita langsung berlalu pergi memanggil Shadowfax, sang raja dari seluruh kuda, untuk segera melanjutkan pergerakan mereka di sana. Shadowfax. Horses. Hingga setelah banyaknya lika-liku yang dilewati, Gollum pun berhasil membawa Frodo dan Sam ke pintu gerbang Mordor dengan tingkah pola yang sangat ketakutan. Karena jelas saja dapat kita lihat berapa banyak pasukan orc yang standby menjaga pintu gerbang dan bahkan banyak sekali manusia-manusia sangar yang mulai datang untuk memperkuat pertahanan. Tentu pemandangan itu sempat membuat dengkul Sam bergetar sampai membuatnya menimbulkan kecerobohan dan membuat keberadaan mereka hampir saja terbongkar. I can see a way down. Sam, no! Ah! Namun untung saja Frodo dapat bergerak cepat untuk menyelamatkan Sam dengan jubah peri pemberian Galadriel yang dapat membuat mereka menghilang tak terdeteksi. Maka dari itu Frodo juga sempat berniat menggunakannya untuk memasuki pintu gerbang di antara para orc dan pasukan-pasukan yang ada. Namun seketika Gollum mengajak mereka pergi melalui jalur yang lebih rahasia karena rencana Frodo sangatlah berbahaya. He wants the precious, and the precious isn't to let him have it. Secret, a dark way. He's been true to his word. Singkat cerita, Gandalf, Strider, Legolas, dan Gimli yang telah menempuh perjalanan panjang pun berhasil tiba di kerajaan Rohan, yang seketika para prajurit memberi sambutan dengan melucuti semua persenjataan. Dengan itu Gandalf semakin sadar bahwa suatu hal buruk memang telah terjadi di sini. Hingga tepat setelah memasuki aula istana, dirinya begitu terkejut melihat kondisi Raja Theoden yang sudah sangat amat memprihatinkan. Grima yang tak mau semua rencananya hancur berantakan begitu saja pun sempat mengusir mereka pergi. Namun Gandalf sama sekali tak peduli dan langsung memulai aksi untuk mengeluarkan pengaruh jahat Saruman dari tubuh tua renta ini. Benar saja aksi yang dilakukannya berhasil membuat Theoden pulih seperti semula dan bahkan ia sampai berniat mengeksekusi Grima sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan terhadapnya. You will not kill Rohan. On all fours like a beast. No, my lord! No, my Count. Namun seketika Strider melarang tegas hal itu karena sudah banyak sekali korban berjatuhan dalam semua drama ini dan dirinya sama sekali tak mau melihat darah berjatuhan lagi. Hingga seketika perhatian Raja Theoden terpecah ketika tak mendapati keberadaan Theodred, sang putra tercinta di antara mereka. Yang siapa sangka Theodred kini harus tewas setelah tak mampu menahan sakit yang dirasakan, sehingga Mbak Eowyn, adik kandung Mas Emir, si keponakan sang raja, mulai melantunkan tembang kesedihan untuk mengiringi harunya pemakaman. Bahkan di sana kita juga dapat melihat jelas bagaimana Raja Theoden merasa sangat kehilangan karena tak sewajarnya orang tua memakamkan putranya seperti apa yang ia rasakan saat ini. The young perish. To see the Theodred's death was no parent should have to.
spirit will find its way to the Horde. Restore. Hingga dua bocah yang berhasil selamat dari penyerangan para orc pun datang dengan diselimuti raut wajah ketakutan. Dan tentu saja hal itu menjadi sebuah peringatan besar untuk mereka. Meski begitu, Gandalf yang tak mau dunia diselimuti kegelapan terus meminta agar Raja Theoden tetap menghadapi kenyataan dan tak bersembunyi dalam ketakutan. Bahkan Strider juga tak lupa mengingatkan bahwa dirinya masih mempunyai 2000 pasukan di utara, karena sudah pasti Emir akan tetap membantu kita semua. Namun siapa sangka Raja Theoden menolak tegas semua saran yang diberikan karena ia tak mau membahayakan keselamatan rakyatnya dalam peperangan terbuka. Maka dari itu tanpa basa-basi lagi, Theoden langsung memerintahkan seluruh rakyatnya menyiapkan diri karena mereka akan pergi ke wilayah Helm's Deep untuk menyelamatkan diri. Tentu keputusan ini membuat Gandalf merasa sangat kecewa. Namun meski begitu, dirinya juga sadar bahwa keputusan sang raja tak dapat ditentang begitu saja. Maka dari itu ia hanya bisa berpesan agar Strider, Legolas, dan Gimli tetap bersama mereka sebagai antisipasi semua kemungkinan buruk yang dapat terjadi, karena dirinya harus pergi untuk melakukan sesuatu saat ini. Yang siapa sangka tanpa mereka sadari, insting Gandalf si pria tua sepertinya akan benar-benar terjadi, di mana semua itu diperkuat dengan Grima yang telah tiba di istana besar Saruman dan langsung memberitahu keberadaan Gandalf di Rohan bersama pewaris Isildur di sana. Bahkan Grima juga menegaskan bahwa dirinya tahu pasti tentang Raja Theoden yang akan membawa semua rakyatnya ke Helm's Deep saat ini. Mendengar hal itu, Saruman pun sadar bahwa momen ini adalah kesempatan emas untuk menguasai wilayah Rohan secara mutlak, sehingga ia langsung mengutus para orc menunggang warg untuk menyerang mereka semua. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Raja Theoden dan seluruh rakyatnya mulai bergerak meninggalkan wilayah Rohan seperti apa yang telah direncanakan, di mana dalam perjalanan ini Mbak Éowyn terlihat begitu tertarik dengan keberadaan Strider, si pria perkasa penuh karisma. Namun tentu kita harus ingat bahwa dirinya bukanlah pria mekundu gampangan yang mudah menjajali wanita, karena cinta kasihnya hanya akan dilabuhkan kepada Mbak Éowyn tercinta, yang seketika perhatian mereka mulai terpecah ketika Legolas sibuk menangani seekor penunggang warga yang datang mendekat ke arah mereka. What is it? What? All riders to the head of the column! Dengan itu Raja Theoden yang tak mau melihat rakyatnya dalam bahaya pun langsung meminta Éowyn membawa mereka ke Helm's Deep untuk menghindari pertempuran yang akan terjadi, hingga sekawanan orc penunggang warg benar-benar mulai datang menampakkan diri. Untung saja berkat kerjasama tim yang dilakukan, Raja Theoden dan kawan-kawan berhasil mengatasi penyerangan ini. Namun meski begitu, sepertinya kita semua juga tak bisa bernafas lega begitu saja, karena mereka semua harus kehilangan Strider yang terjatuh bersama warg ke dalam jurang di depan mata. Tentu hal ini membuat Legolas merasa sangat cemas atas keselamatannya. Namun Raja Theoden yang tak mau ambil pusing langsung menegaskan bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan sebelum para warg kembali datang melancarkan serangan. Yang siapa sangka tanpa mereka sadari, Strider sendiri masih berhasil selamat dari malapetaka yang terjadi.
Hingga setelah panjangnya lika-liku yang dilewati, para rakyat pun menyambut senang kedatangan Raja Teden dan kawan-kawan. Namun tentu hal itu tak berlaku bagi Mbak Alwyn, karena seperti yang kita tahu bahwa Strider tak lagi berada di antara mereka. Meski begitu, si Raja tua kita tetap tak peduli dan langsung meminta semua pasukan menyiapkan diri di balik tembok pertahanan sebelum serangan kembali terjadi. Namun sepertinya semua upaya ini tak akan berarti besar untuk kita semua, karena Saruman yang menyadari kokohnya tembok pertahanan telah menyiapkan ribuan orc untuk kembali melancarkan serangan di sana. Lain dari semua kesibukan mereka, kita juga kembali diperlihatkan dengan Frodo dan Sam yang terus mengikuti Gollum untuk tiba di Mordor melalui jalur alternatif yang dijanjikan. Di mana dalam momen ini, Sam mulai merasa muak dengan semua tingkah konyol yang Gollum perlihatkan, karena makhluk meresahkan itu hanya meracau di sepanjang jalan. Namun tentu saja Frodo langsung mengingatkannya untuk tidak lagi mencela Google Map mereka, karena ia sangat yakin bahwa Gollum masih dapat kembali dipulihkan seperti sedia kala. Asal kalian tahu, di sepanjang perjalanan ini bukan hanya kita yang selalu overthinking di tengah malam memikirkan masa depan, karena di saat semua orang terlelap, Gollum juga selalu perang batin melawan sisi kegelapan dalam dirinya yang mempunyai keinginan besar untuk merebut cincin meresahkan dari Frodo. Namun untuk kali ini Gollum berhasil mengendalikan diri dan mengusir sisi gelapnya pergi agar tak lagi menghantuinya. Bahkan sejak saat itu Gollum juga mulai memberi perhatian lebih terhadap mereka dengan menyiapkan beberapa persediaan makanan untuk menyuplai tenaga. Dan seketika perhatian kita semua terpecah ketika Frodo menyadari pasukan manusia jahat yang tengah menempuh perjalanan menuju Mordor memenuhi panggilan Sang Kegelapan. Hingga sekelompok pasukan misterius pun datang melancarkan serangan untuk menghentikan pergerakan. Dah. Tak cukup sampai di sana, dengan panasnya situasi yang tengah terjadi, pasukan asing itu juga langsung menahan Frodo dan Sam, sementara Gollum sendiri berhasil pergi melarikan diri. Hingga sekumpulan pria sangar kita mulai membawa mereka ke sebuah tempat dan segera melangsungkan interogasi untuk memastikan apa tujuan Frodo dan Sam berada di tempat ini. Dengan itu Frodo pun mulai memperkenalkan diri dan bahkan juga tak segan-segan lagi menegaskan bahwa dirinya merupakan utusan dari Rivendell bersama 7 orang lainnya, termasuk Boromir, sang penguasa Gondor yang telah gugur dalam perjalanan. Mendengar semua penjelasan yang diberikan, pria sangar itu tentu sangat bersedih karena siapa sangka ia adalah Faramir, adik kandung dari Boromir sendiri. Bahkan kini Faramir juga kembali mengingat jelas bagaimana semua perjuangan mereka dalam merebut kota Osgiliath, ibu kota pertama Gondor, untuk mengembalikan masa kejayaan. Dan sialnya Pak D. Denethor selaku ayah dari mereka datang memecah kesenangan dengan meminta Boromir menghadiri pertemuan di Rivendell demi mendapat cincin meresahkan untuk mengembalikan kejayaan Gondor itu sendiri. Sebenarnya Boromir sempat menolak dan menunjuk Faramir untuk menggantikannya pergi, namun Pak D. Denethor menolak tegas karena ia merasa bahwa Faramir sama sekali tak berguna dan tak bisa berbuat apa-apa di sana. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, Faramir kembali datang mendekati Frodo dan Sam untuk memperlihatkan kepada mereka atas keberadaan Gollum di kolam suci. Bahkan Faramir juga sempat meminta pasukannya untuk segera mengambil tindakan karena hal semacam ini sangat dilarang dalam adat istiadat mereka. Namun tentu Frodo melarang tegas hal itu terjadi, sehingga ia nekat turun mendekati Gollum agar makhluk meresahkan itu tak lagi membuat kekacauan di tempat ini. Siapa sangka Faramir langsung memanfaatkan momen untuk menyekap Gollum demi mengorek informasi lebih dalam dari mereka, sehingga sisi jahat Gollum mulai menjelaskan semua kebenaran yang ada. Mengetahui semua itu, Faramir pun kembali datang mendekati Frodo untuk merebut cincin meresahkan agar dirinya tak lagi dianggap sebagai anak bawang. Namun tentu saja Frodo tak akan membiarkannya begitu saja, dan bahkan Sam juga terus berusaha menjelaskan bahwa tindakannya akan berakibat fatal bagi kita semua. Untuk saja salah satu rekan kembali datang memecah perhatian dengan memberitahu bahwa saat ini kota Osgiliath tengah menghadapi serangan dan sangat membutuhkan bantuan, sehingga membuatnya kembali tersadar di sana.
Seiring berjalannya waktu, Strider pun terus bergerak menuju Helm's Deep untuk kembali bergabung bersama para rekan lainnya. Hingga tanpa sengaja ia melihat ribuan orc menuju ke arah yang sama. Dan maka dari itu, Strider langsung bergegas lebih cepat untuk segera memberitahu Raja Theoden tentang keberadaan mereka. Tentu kedatangannya membuat Gimli dan kawan-kawan merasa sangat tercengang karena bagaimana bisa ia berhasil selamat dari malapetaka yang telah terjadi, tanda tanya. Namun Strider yang tak mau basa-basi lagi langsung berlalu pergi menemui Raja Theoden agar segera menyikapi situasi saat ini. Informasi yang disampaikan pun benar-benar menjadi berita yang sangat menakutkan untuk kita semua. Meski begitu, Raja Theoden tak mau terlihat lemah dan mulai meminta semua pasukannya menyiapkan diri untuk memenangkan pertempuran yang akan terjadi. Dalam ketegangan ini, Strider sempat meminta Theoden mengirim penunggang kuda untuk meminta bantuan dari wilayah Gondor. Namun seketika Raja Tua kita menolak tegas dan akan tetap menghadapi peperangan ini sendiri. Tepat pada saat itu perhatian kita juga sempat difokuskan dengan Tribet yang tengah membawa Merry dan Pippin masuk jauh ke dalam hutan, di mana ternyata pohon tua kita telah membuat janji melangsungkan pertemuan antara sesama untuk berdiskusi atas apa yang akan mereka lakukan dalam peperangan ini. Sebelum peperangan benar-benar terjadi, Mbak Ewin yang tak mau bersembunyi di antara wanita, anak-anak, dan para lansia pun sempat mengajukan diri untuk berdiri di garis depan mempertahankan barisan. Yang tentu saja Strider langsung menolak tegas karena tentu sudah dapat kita bayangkan bahwa mereka akan menghadapi situasi yang sangat amat berbahaya. Hingga seketika perhatian terpecah dengan terdengarnya suara trompet dari kejauhan, dan ternyata suara itu berasal dari pasukan Haldir yang datang sebagai utusan Elrond untuk membantu mereka memenangkan pertempuran. Meski bantuan yang datang masih tak sebanding dengan musuh yang akan dihadapi, namun tentu keberadaan mereka membuat semangat perjuangan kembali menjulang tinggi. Hingga di saat para orc mulai menampakkan diri, Strider langsung membakar amarah pasukan agar mereka semua berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan sejak serangan vital terjadi, kotak fisik benar-benar tak dapat dihindarkan lagi dan bahkan Haldir juga harus tewas menjadi korban dalam kemencekaman ini. Tentu kematiannya membuat Strider merasa sangat terluka, namun meski begitu ia juga tak mau larut dalam kesedihan dan langsung mengajak Gimli maju sebagai garda terdepan untuk mempertahankan tembok pertahanan. Di mana tepat pada saat itu sekilas kita juga kembali diperlihatkan dengan Tribet dan para pepohonan yang sempat menolak untuk melibatkan diri dalam pertempuran yang tengah terjadi. Namun sepertinya Merry tak kehabisan akal dan ia mulai membawanya pergi menuju ke Isengard agar pohon tua kita dapat melihat secara langsung atas apa yang telah Saruman lakukan hadap hijaunya rumput tetangga. Yang siapa sangka hal itu benar-benar membuat kemarahannya membara sehingga ia langsung memanggil semua pasukan hutan yang tersisa untuk menyerang Isengard di sana.
Lain dari semua kesibukan mereka, Faramir dan pasukannya terlihat begitu sedih setelah mendapati kota Osgiliath telah hancur berantakan, sehingga ia semakin mantap membawa Frodo ke hadapan sang ayah tercinta agar cincin meresahkan dapat mengubah jalannya alur cerita. Menyadari hal itu, Sam terus berusaha menjelaskan bahwa tindakannya hanya akan berbuah malapetaka, karena seperti yang kita tahu bahwa Boromir juga harus berakhir dengan kematian setelah berusaha menguasainya. Meski begitu, Faramir terlihat sama sekali tak peduli dengan semua peringatan yang Sam sampaikan, hingga tiba-tiba Frodo mulai merasakan hawa kegelapan dan ternyata Red, sang penunggang naga yang merasakan keberadaan cincin meresahkan, datang menyerang, dan tentu saja hal itu membuat situasi terasa semakin mencekam. Bahkan dalam momen ini Frodo juga sempat hampir menyerahkan cincin meresahkan, namun untung saja Sam tak mau membiarkan hal itu terjadi meski harus membahayakan keselamatannya sendiri. You're Sam. What are we holding on to, Sam? Siapa sangka hal itu juga membuat Faramir sadar bagaimana perjuangan mereka yang begitu luar biasa, sehingga ia nekat membiarkan Sam dan Frodo pergi agar dapat segera melanjutkan misi. Dan kini sampai pukul 10 pagi, tepat ketika tulisan ini dibuat, para orc pun semakin mendominasi pertempuran, dan bahkan Raja Théoden juga hampir menyerah karena merasa tak lagi mempunyai harapan. Namun Strider yang tak mau menyerah begitu saja terus berusaha memupuk semangat mereka untuk berjuang bersama sebagai pahlawan bangsa. Hingga siapa sangka Gandalf si pria tua kembali datang menampakkan diri dengan membawa pasukan Emir untuk membinasakan para orc meresahkan di sana. Let this be the hour. Kedatangan mereka pun terbukti ampuh membantu Raja Théoden dan kawan-kawan mengusir para orc pergi melarikan diri. Namun meski begitu, Pak D Gandalf belum merasa tenang karena sudah pasti kemarahan Sauron semakin memuncak dan akan segera balas dendam. Pertempuran Helm's Deep memang telah berakhir, namun pertempuran untuk Middle-earth baru saja dimulai. Tak ada apapun lagi yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan semua itu, karena saat ini kita semua hanya bisa bergantung dengan keberhasilan Frodo dalam menghancurkan cincin meresahkan. Dan sebelum berlanjut, kita diperlihatkan dengan sedikit cuplikan tentang bagaimana cincin meresahkan pertama kali ditemukan, di mana pada saat itu Sméagol muda selalu pergi memancing bersama si Déagol, sang sahabat tercinta. Hingga kuatnya tarikan membuat Déagol terseret ke perairan dan tak sengaja membuatnya menemukan sebuah cincin yang sangat memikat jiwa. Sméagol yang juga mempunyai keinginan besar untuk memiliki pun terus berusaha merebutnya, sehingga kekuatan jahat pada cincin itu membuat mereka saling menyerang di sana.
Sampai akhirnya hari demi hari kekuatan cincin meresahkan terus menghancurkan kehidupan Smeagol dan membuatnya berubah menjadi Gollum seperti apa yang kita kenal selama ini. Softness of the wind. Sekarang Gollum pun kembali membangunkan Frodo dan Sam untuk segera melanjutkan perjalanan karena mereka saat ini sudah semakin dekat dengan tujuan utama dan tentu saja banyak sekali hal-hal jahat yang mengancam keselamatan mereka. Tepat pada saat itu Gandalf dan kawan-kawan yang telah berhasil memenangkan pertempuran di Helm's Deep juga mulai berlalu pergi menuju Isengard demi melancarkan tindakan selanjutnya. Yang tentu saja Pippin dan Merry menyambut kedatangan mereka dengan wajah riang gembira karena seperti yang kita tahu bahwa para pepohonan telah berhasil membumi hanguskan wilayah ini sebelumnya. Wood and water stood to manage here. Show yourself. Saruman is dangerous. Hingga tepat ketika Saruman mulai menampakkan diri, Gandalf pun menawarinya perdamaian agar mereka dapat menghentikan semua kekacauan yang tengah terjadi bersama. Namun si pria tua bajingan menolak tegas karena dengan batu Palantir dirinya dapat melihat jelas bagaimana nasib Middle-earth dan bahkan ia juga tak segan-segan melancarkan serangan di sana. Let me guess. Along with the crowns of the seven is broken. Dalam perdebatan ini, Grima yang mulai tersudut pun nekat menikam Saruman agar dirinya dapat kembali berubah menjadi manusia. Siapa sangka Legolas yang tak mau melihat kepengkhianat sepertinya kembali bergabung bersama mereka, langsung mengambil tindakan dan To all our allies and to every court we need to know where he will strike. Saruman. Seketika jiwa penasaran Pippin terlihat begitu membara ketika mendapati batu Palantir yang jatuh di depan mata. Namun tentu saja Gandalf tak akan membiarkan hobbit kecil itu memilikinya karena batu Palantir adalah benda yang sangat amat berbahaya. Tak mau berlama-lama di tempat ini, Raja Théoden pun langsung membawa mereka kembali ke Rohan untuk melangsungkan perayaan demi menghormati para pahlawan yang gugur dalam kemenangan. Tentu mereka semua bersenang-senang menikmati kebersamaan yang sudah tak dirasakan selama peperangan terjadi. Namun sepertinya semua itu tak berlaku untuk Strider yang terus memikirkan keselamatan Frodo. Hingga seketika Gandalf memintanya tetap tenang karena ia sangat yakin bahwa Frodo dan Sam masih berjuang keras di luar sana. Setelah meriahnya perayaan yang dilangsungkan, Legolas dan Strider pun menikmati keheningan malam dengan membicarakan mata-mata musuh yang selalu mengawasi pergerakan. Yang seketika perhatian mulai terpecah ketika ketertarikan Pippin terhadap batu Palantir kembali memuncak. Dan tentu saja tindakan ini membuatnya mendapati penglihatan yang luar biasa. Menyadari hal itu, Gandalf pun langsung merapal mantra sihir untuk mengembalikan kesadaran. Hingga seketika Pippin menjelaskan bahwa sebuah pohon putih telah mati dan seisi kota hangus terbakar dalam penglihatannya. Dengan penjelasannya disampaikan, Gandalf sadar bahwa Minas Tirith atau ibu kota kerajaan Gondor pertengahan kedua zaman ketiga yang kini diduduki Denethor tengah berada dalam bahaya. Maka dari itu, ia langsung melakukan pertemuan untuk menegaskan kepada mereka semua agar siap ready membantu Minas Tirith karena penglihatan Pippin sudah sangat menjelaskan bahwa Sauron akan segera melancarkan serangan. Siapa sangka Raja Théoden merasa bahwa dirinya tak perlu mengirim pasukan bantuan untuk mengatasi hal ini karena dirinya juga tak pernah mendapat bantuan ketika kerajaannya terancam. Atas penolakan ini, Strider pun berniat pergi ke Minas Tirith untuk menyampaikan informasi tentang apa yang akan terjadi. Namun seketika Gandalf mengingatkan bahwa Strider harus tetap berada di tempat ini menunggu aba-aba karena dirinya dan Pippin lah yang akan pergi ke sana. Everywhere I went,
Seiring berjalannya waktu, Gandalf dan Pippin yang terus menempuh perjalanan pun berhasil tiba di Minas Tirith, sehingga Pakde Tua kita bergegas memasuki aula istana untuk memberitahu Denethor atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun sebelum kata-kata terucap, Denethor menyambut kedatangan mereka dengan meminta Gandalf memberi penjelasan atas kematian Boromir, sang putra tercinta. Yang tentu saja Gandalf langsung menegaskan bahwa akan ada waktu berduka untuk Boromir, namun tidak sekarang karena peperangan akan segera datang. Maka dari itu ia berharap Denethor mau bersikap sebagai pelayan kerajaan Gondor dan bekerja sama untuk menghentikan semua kekacauan yang akan terjadi. Namun Denethor menolak tegas karena ia telah mendengar berita tentang kembalinya Strider atau Aragorn yang tentu akan mengklaim tahta, dan terlebih lagi dirinya juga telah banyak berkorban demi kejayaan Gondor, dan maka dari itu ia menegaskan bahwa kekuasaan akan tetap menjadi miliknya. Atas penolakan yang disampaikan, Gandalf terlihat begitu sedih karena ambisi-ambisi busuk telah merusak garis keturunan dan juga membuat pohon putih yang menjadi lambang kerajaan menjadi layu tak karuan. Bahkan di sana Pakde Tua juga melihat jelas awan tebal semakin membumbung tinggi, di mana hal itu berarti seluruh pasukan Sauron akan segera tiba dan sudah pasti peperangan akan benar-benar terjadi. Mendengar hal itu, Pippin pun mengajak Gandalf pergi untuk menghentikan semua ini. Namun seketika Pakde Tua kita menegaskan bahwa sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan selain mengharap keajaiban yang akan datang. Di mana pernyataan ini berkaitan dengan semua penglihatan karena kini Sauron telah berhasil membangun kekuatan mahadahsyat yang tak hanya berisi para orc, namun juga ada pasukan Haradrim dari selatan. Bersamaan dengan itu kita juga kembali difokuskan dengan Frodo, Sam, dan Gollum yang kini telah berhasil tiba di kota mati, dan mereka hanya harus menaiki tangga spiral super curam untuk sampai di lokasi tujuan. Namun seketika perhatian kita terpecah dengan terlihatnya Frodo yang mulai merasakan tarikan hebat dari energi kegelapan hingga cahaya mulai terpancar, dan tentu saja membuat setiap insan merasa bergetar karena kita harus sadar bahwa semua ini merupakan pertanda dari Raja Penyihir dan para orc yang benar-benar mulai melakukan pergerakan. Hingga Gandalf yang tak mau menganggap remeh semua ini pun langsung meminta Pippin menaiki sebuah menara untuk menghidupkan obor api agar semua bangsa mengetahui pasti atas apa yang akan terjadi di sana saat ini. Melihat tanda yang dihidupkan, Strider pun langsung bergegas pergi menemui Raja Théoden untuk memberitahu bahwa saat ini Gondor tengah membutuhkan pertolongan. Hingga hal itu pun membuat hati Raja Théoden mulai tergerak dan langsung mengumpulkan semua pasukan yang ada demi menyikapi panggilan ini. Namun siapa sangka dengan situasi yang semakin memanas, Gollum si bajingan mulai menunjukkan mimik wajah tak biasa dan seperti kembali terpengaruh hawa kegelapan yang masih bersemayam dalam dirinya. Meski begitu, Gollum terlihat begitu pintar dengan mengajak mereka melanjutkan pergerakan seperti rencana semula agar tak memancing kecurigaan kita semua. Hingga diam-diam Gollum mulai membuang persediaan makanan terakhir yang ada dan bahkan juga terus mempengaruhi pikiran Frodo agar hobbit kecil itu berpikir bahwa Sam lah yang sebenarnya berniat merebut cincin meresahkan darinya untuk menghancurkan persahabatan mereka. Menyadari hal itu, Sam pun langsung melakukan tindakan tegas untuk memberinya pelajaran. Namun Frodo yang telah terhasut malah membela Gollum dan bahkan juga tak segan-segan lagi meminta Sam pergi keluar dari perjalanan ini. Hingga ketenangan Faramir dan kawan-kawan yang masih berada di kota Osgiliath mulai dikejutkan dengan mendekatnya para orc ke arah mereka.
Pertempuran pun terus berlangsung sampai pagi menjelang, dan tentu saja dengan banyaknya para orc yang berdatangan membuat kawan-kawan kita merasa sangat kewalahan. Dengan itu Faramir yang tak mau melihat para rekat menjadi korban pun langsung mengajak mereka mundur ke Minas Tirith untuk mencari perlindungan, tanpa menyadari banyak bangsa tengah menuju satu tempat yang sama dan tentu saja akan membentuk kekuatan yang luar biasa. Hingga Gandalf yang menyadari kedatangan mereka langsung mengeluarkan senter cahaya untuk mengusir para penunggang naga pergi. Dan bahkan dalam pertemuan ini Faramir juga memberitahu bahwa Sam dan Frodo masih hidup sampai saat ini. Battalions of orcs are crossing the rift. You've seen Frodo and Sam? Tentu berita itu membuat Gandalf merasa sangat senang karena berarti mereka masih mempunyai harapan untuk membersihkan dunia dari kegelapan. Namun sepertinya kenangan ini tak berlaku bagi Denethor karena tindakan Faramir yang membiarkan Frodo membawa cincin ke Mordor begitu saja dianggap sebagai kesalahan besar untuknya. Mendengar hal itu tentu Faramir merasa sangat bersedih karena bagaimana bisa semua tindakannya selalu disalahkan seperti ini. Hingga Denethor yang tak mau banyak basa-basi lagi kembali memintanya pergi merebut Osgiliath dari para orc sebagai penebus semua kesalahan yang telah dilakukan, sehingga Faramir yang tak mau dianggap sebagai anak durhaka hanya bisa pasrah menerima perintah yang diberikan. Melihat Faramir mulai memimpin pasukan, Gandalf tentu sempat melarangnya pergi karena perintah ini sangat mustahil untuk dilakukan. Namun Faramir sendiri sama sekali tak peduli karena dirinya harus selalu menjalankan setiap perintah dari sang ayah tercinta dan... Singkat cerita, Raja Théoden dan Strider pun mengistirahatkan pasukan di sebuah perbukitan sembari berharap-harap cemas ada bantuan lain yang datang karena jumlah kekuatan mereka masih jauh dari apa yang diharapkan. Di sela-sela kesibukan ini perhatian kita juga sempat difokuskan dengan Strider yang melihat sebuah bayangan dari kejauhan dan tentu saja hal itu menjadi suatu pertanda untuk kita semua. Hingga di malam harinya salah satu penjaga datang memecah perhatian karena ternyata Mas Elrond jauh-jauh datang dari Rivendell untuk menemuinya. Elrond yang tak mau banyak basa-basi lagi pun mulai menjelaskan bahwa dirinya datang demi keselamatan Lady Arwen yang kini telah memilih hidup sebagai manusia di dunia fana. Karena tanpa kita sadari dengan semakin menguatnya kekuatan Sauron, kekuatan bangsa peri juga akan semakin melemah. Dan maka dari itu Strider harus berani menjamin kemenangan sebagai ganti dari perjuangan yang telah Lady Arwen berikan. Mendengar hal itu tentu Strider sempat merasa pesimis karena jumlah kekuatan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Namun seketika Elrond menegaskan bahwa masih ada pasukan roh di bawah gunung Dimholt yang hanya bisa diperintah oleh penguasa Gondor. Maka dari itu, pedang sakti Isildur yang telah ditempa ulang langsung Elrond serah karena saat ini dirinya hanya berharap Strider menjadi sosok seperti apa yang telah ditakdirkan. Mendengar hal itu, Strider yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi pun berniat menjalankan arahan Mas Elrond seorang diri. Namun siapa sangka Gimli dan Legolas menegaskan bahwa mereka harus tetap selalu bersama dalam setiap keseruan walau apapun yang akan terjadi selanjutnya.
Seiring berjalannya waktu, Raja Teden yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi mulai mengajak pasukannya kembali melanjutkan perjalanan ke Minas Tirith untuk membantu Gondor menghadapi para orc meresahkan Skin. Dimana dalam momen ini sang raja juga sempat meminta Merry pergi mengamankan diri karena pertarungan besar sama sekali tak pantas bagi hobbit kecil sepertinya. Meski begitu, Merry sama sekali tak merasa gentar sehingga Lady Ewin yang akan turut serta ke dalam pasukan mulai memberinya tumpangan. Dan siapa sangka ternyata ribuan orc juga telah berhasil tiba di Minas Tirith dalam kondisi full power untuk melancarkan serangan mereka. Di waktu yang sama, Legolas pun mengisi heningnya perjalanan ini dengan memberi penjelasan terhadap kita semua atas pasukan roh yang akan mereka temui, di mana pasukan tersebut adalah orang-orang pegunungan yang telah bersumpah untuk membantu peperangan. Namun ketika waktunya tiba, mereka kabur menghilang dalam bayangan, sehingga Isildur mengucap sebuah kutukan yang membuat kehidupan tak tenang, dan hanya pewaris Gondor lah yang bisa membebaskan mereka. Meski begitu, Strider sama sekali tak merasa gentar dan tetap nekat masuk ke dalam sampai akhirnya pemimpin dan seluruh roh yang ada mulai menampakkan diri dengan amarah membara dalam menyambut kehadiran mereka. The dead, do you will suffer me. And the way is shut. But the King of Gondor may come. Strider yang tak mau basa-basi lagi pun langsung mempertegas bahwa dirinya adalah pewaris Gondor yang datang untuk menagih sumpah di masa lalu. Aku, keturunan Isildur, bertempurlah bersama kami dan dapatkan kembali kehormatan kalian. Sialnya, pemimpin roh sama sekali tak memberi jawaban dan malah mulai menghancurkan tempat ini, yang tentu saja hal itu membuat mereka harus segera pergi melarikan diri. Bahkan Strider merasa semakin putus asa ketika melihat para orc yang telah berada di depan pintu gerbang Minas Tirith, hingga siapa sangka pemimpin roh kembali datang menemui mereka di sana. Di Minas Tirith sendiri, Raja Denethor sangat terpukul ketika mendapati Faramir kembali datang dalam kondisi lemah tak berdaya. Bahkan para orc yang tak mau hanya berdiam diri juga mulai melempar kelapa para prajurit yang sempat berusaha merebut kota Osgiliath, dan tentu saja hal itu menjadi sebuah pukulan hebat bagi kita semua. Dengan itu, Denethor merasa bahwa tak ada lagi yang dapat dilakukan selain menarik pasukan untuk menyelamatkan diri. Namun Gandalf yang tak mau menyerah begitu saja langsung mengambil tindakan tegas agar semua pasukan kembali ke dalam posisi siap siaga. Dan Send these foul beasts.
Meski begitu, sepertinya Gandalf dan kawan-kawan masih dapat sedikit tenang dengan kokohnya pintu gerbang yang ada, hingga seketika para orc mulai mengeluarkan pendobrak raksasa untuk menembus kokohnya pertahanan mereka. Sampai malam menjelang, penyerangan pun terus dilangsungkan dan bahkan kini para orc sudah benar-benar berhasil menghancurkan tembok pertahanan. Dengan itu Denethor yang merasa semakin putus asa mulai membawa tubuh Faramir ke ruang pembakaran agar mereka dapat mati bersama. Yang padahal sampai saat ini Gandalf dan seluruh prajurit yang ada masih berjuang keras melawan para orc dengan tajamnya pedang, tombak, dan anak panah yang mereka miliki. Peregrine, son of Saladin. The city is free! Move into the city. Menyadari Pakde Denethor telah hilang kesadaran, Pippin pun terus mencari keberadaan Gandalf di tengah-tengah membaranya pertempuran agar mereka dapat menyelamatkan Faramir dari kematian. Dengan itu Gandalf langsung berlalu pergi untuk segera menggagalkan aksi gila yang akan dilakukan, yang sialnya langkah mereka terhenti ketika Wraith penunggang naga menghadang di sana. Pakde tua yang tak mau mati begitu saja tentu sempat berusaha melancarkan serangan, namun dengan tubuhnya yang sudah tua renta benar-benar membuat kita semua hanya bisa pasrah melihatnya. Hingga suara trompet menggelegar pun mulai memecah perhatian yang ternyata Raja Théoden dan seluruh pasukan telah siap ready untuk merubah jalannya peperangan ini. Gandalf yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan pun langsung pergi menyelamatkan Faramir dari kematian, sampai akhirnya Denethor harus jatuh terbakar ke tengah-tengah arena pertempuran. Namun seketika harapan seperti sirna ketika pasukan Haradrim yang telah bersekutu dengan kegelapan mulai datang menampakkan diri untuk membantu para orc meresahkan. Meski menyadari kematian sudah berada di depan mata, Raja Théoden yang tak mengenal kata menyerah kembali merapatkan barisan untuk menghadapi mereka. Di mana dalam kesempatan ini tentu kita dapat melihat dengan jelas bagaimana perjuangan para sang kesatria perkasa yang sialnya Raja Théoden berhasil dijatuhkan oleh Wraith sang penunggang naga. Lady Ewin yang tak mau melihat pamannya mati begitu saja pun nekat melawan ketakutan, hingga siapa sangka sedikit bantuan dari Pippin benar-benar memuluskan aksinya.
Bahkan di momen ini situasi peperangan seperti berbalik dalam sekejap mata karena Strider, Legolas, dan Gimli juga berhasil datang membawa pasukan roh untuk membinasakan seluruh orc yang ada. Hingga tak butuh waktu lama, aksi memukau Mas Legolas seperti menjadi penutup dalam berakhirnya peperangan mereka. Meski banyak sekali korban jiwa dalam peperangan ini, Gandalf pun sedikit tersenyum manis menikmati kemenangan dan tak lupa Strider atau Aragorn sang keturunan Isildur juga menepati janji dengan membebaskan para pasukan roh dari kutukan. Namun sampai saat ini sepertinya kita belum bisa bernafas tenang karena Frodo yang masih meneruskan perjalanan mulai dibuat cemas ketika Gollum menuntunnya ke sebuah lorong kegelapan dan juga mulai meninggalkannya sendirian. Di mana tepat pada saat itu sebenarnya Sam juga benar-benar berniat pergi, namun seketika pikirannya berubah ketika menyadari bahwa sahabat baiknya tengah berada dalam bahaya saat ini. Dalam heningnya kegelapan, Frodo berusaha tetap tenang karena dirinya masih mempunyai lampu Elendil pemberian Mbak Galadriel yang dapat digunakan sebagai penerangan. Namun seketika perhatiannya kembali terpecah ketika monster laba-laba datang untuk membunuhnya. Dengan itu Frodo terus berusaha pergi melarikan diri, yang sialnya Gollum kembali datang menyerang dalam upaya merebut cincin meresahkan. Untung saja Frodo berhasil mengatasi serangan makhluk kecil si bajingan, dan tak lupa ia juga terus mengingat pesan Mbak Galadriel agar dirinya selalu mempunyai semangat tinggi dalam menyelesaikan misi. Detik demi detik, langkah Frodo semakin dekat dengan lokasi tujuan, yang sialnya monster laba-laba kembali menampakkan diri dan langsung membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga siapa sangka, Sam kembali datang dengan keberanian yang tinggi. Karena meski tak didasari ilmu bela diri, rasa persahabatan yang tulus membuatnya menjadi pria perkasa seperti apa yang kita lihat saat ini. Meski berhasil mengusir monster meresahkan itu pergi, Sam pun terlihat sangat sedih karena mengira bahwa Frodo telah mati. Namun seketika kesedihannya terpecah ketika keberadaan orc mulai datang mendekat untuk membawanya pergi, sehingga Sam yang terus mengawasi kejauhan pun menyadari bahwa Frodo saat ini hanya tak sadarkan diri.
Singkat cerita, Frodo pun terbangun di antara para orc saling bertengkar merebutkan barang-barang berharga dari tubuhnya. Sehingga Sam yang diam-diam terus mengikuti mulai nekat mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan Frodo dari tempat ini. Tentu kemunculan Sam menjadi sebuah anugerah terindah untuk kita semua, namun meski begitu Frodo tetap merasa sangat bersalah karena mengira bahwa cincin meresahkan telah hilang entah kemana. Yang siapa sangka ternyata Sam telah menyimpannya sebelum para orc membawa Frodo pergi. Maka dari itu mereka pun kembali melanjutkan pergerakan bersama dengan menggunakan baju orc untuk mencapai Gunung Dom yang kini telah berada dalam jangkauan mata. Di sisi lain ternyata Gandalf juga masih siaga satu karena dirinya mengetahui pasti bahwa Sauron masih terus membangun pasukan di Mordor dan tentu akan membahayakan keselamatan Frodo saat ini. Dengan itu, Strider menegaskan bahwa mungkin saja mereka dapat memberi Frodo jalan, yaitu dengan memancing para orc agar keluar dari sarang. Mungkin jumlah pasukan yang tersisa tak akan bisa menimbulkan dampak besar, namun setidaknya hal ini dapat membuat mata Sauron fokus terhadap mereka dan memberi kesempatan besar untuk Frodo dalam menyelesaikan misinya. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Strider langsung memimpin pasukan menuju pintu gerbang kegelapan, di mana dalam momen ini salah satu kesatria Sauron menyambut kedatangan dengan memberi peringatan tegas terhadap mereka. My master, Sauron. Is there any in this route? With Sauron? All the gravy. Namun Strider sama sekali tak mau menghiraukan hal itu, karena yang terpenting saat ini hanyalah berjuang sampai titik darah penghabisan demi memastikan keberhasilan Frodo dalam menghancurkan kegelapan. Maka dari itu ia langsung menebas kesatria Sauron sebagai bentuk dari sebuah keyakinan atas keberhasilan yang akan mereka dapatkan. Dan atas tindakan nekat yang dilakukan, ribuan orc pun keluar dari sarang mengepung seluruh pasukan. Namun tetap saja Strider sama sekali tak merasa gentar, sampai akhirnya pertempuran benar-benar tak dapat dihindarkan lagi di sana. Sons of Fellowship, but it is not men of the West! Tepat pada saat itu perjuangan Frodo dan Sam pun juga terlihat semakin berat dengan energi kegelapan yang semakin kuat. Mereka harus melepas baju orc yang menghambat pergerakan, hanya bertahan dengan setetes minuman yang tersisa. Bahkan Frodo sendiri juga mulai tak sadarkan diri di sana. Sam yang tak mau semua perjuangan berakhir sia-sia pun terus memupuk semangat Frodo dengan mengingatnya tentang keindahan wilayah Shire atau kampung halaman. Sehingga mereka mampu mendobrak batas kemampuan demi sampai ke tujuan, karena pepatah mengatakan bahwa berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sialnya Gollum si bajingan kembali datang menampakkan diri untuk merebut cincin meresahkan, sehingga Sam harus berjuang lebih keras untuk memberi Frodo lebih banyak waktu dalam melanjutkan perjuangan. Benar saja, Frodo terus berlari dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Namun siapa sangka dalam momen ini ia mulai merasa ragu dan malah berniat memakai cincin meresahkan untuk dirinya sendiri. Sam yang melihat hal itu tentu berusaha mengingatkan atas apa tujuan utama mereka, hingga Gollum kembali datang mendekat untuk merebutnya. Bahkan atas kecerobohan yang dilakukan, Frodo harus kehilangan jari telunjuknya. Namun untung saja ia masih bisa menebus kesalahan kecil yang telah ia lakukan di sana. Dan
Tentu keberhasilan ini juga menimbulkan kesedihan karena dengan hancurnya Gunung Dom sudah pasti mereka mengira Sam dan Frodo telah mati. Namun ternyata tidak bro, mengingat mereka merupakan tokoh utama yang mempunyai banyak nyawa dan sampai akhirnya Gandalf membawa Garuda Sakti untuk menjemput mereka. Singkat cerita, Frodo terbangun dengan wajah sumringah karena semua rekannya dapat kembali menikmati kebersamaan, termasuk Sam si sahabat tercinta yang selalu setia menemaninya. Sejak saat itu Strider atau Aragorn pun mulai diresmikan sebagai pewaris Gondor dengan dihadiri langsung oleh bangsa peri karena Lady Arwen akan menemani menikmati kejayaan yang selama ini kita semua idam-idamkan bersama. Tiga film The Lord of the Rings pun selesai. Dari The Flow of the Ring 2001, The Two Tower 2002, The Return of the King 2003, semua benar-benar berhasil menghibur kita semua, terutama saya ya. Saya suka banget sama film ini. Bayangan bro, 15 tahun yang lalu kebanyakan dari kita mungkin baru belajar jajan, tapi siapa sangka sudah ada film trilogi sekeren ini. CGI-nya tuh epic gitu. Jadi selanjutnya apakah kita akan membahas series The Lord of the Ring, Ring of Power musim kedua? Sepertinya iya, karena tentu saja kita nggak mau melewatkan series dengan biaya termahal sepanjang sejarah yang menurut saya dibuat untuk menyaingi HBO dengan House of the Dragon-nya. Secara rilisnya hampir bersamaan, ya tapi saya hanya bercanda. Baiklah, mungkin cukup sekian basa-basi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, alur penyimpang, penyebutan toko kurang tepat, kita mohon maklum sebesar-besarnya. Semoga kalian semua tetap menjadi sahabat baik seperti Sam yang selalu menikmati review-review sederhana kita. Jangan lupa share, like, subscribe, and see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.